Lawan COVID-19, disiplin diri adalah kunci. Jaga jarak dengan orang lain 1 meter atau lebih. Cuci tangan pakai sabun secara rutin, terutama setelah bepergian. Pakailah masker saat keluar rumah untuk mencegah penularan. Dan yang paling penting, tetap bergotong royong dan membantu sesama selama masa pandemi. Terima kasih telah disiplin dan membantu pemerintah melawan COVID-19. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar jika kita merasa khawatir akan terinfeksi virus itu karena penularannya yang sangat cepat. Namun, kita bisa mencegah penyebaran virus corona ini dengan 5 langkah mudah berikut. Pertama, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 40 detik atau gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol 60%. Kedua, hindari menyentuh mata, mulut, dan hidung yang merupakan pintu masuk virus ke tubuh kita. Ketiga, jika Anda batuk dan bersin, tutuplah mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan juga masker. Keempat, hindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Jaga jarak 1 meter atau lebih dengan orang lain. Kelima, jika Anda punya gejala infeksi virus corona, segera hubungi hotline 119 extension 9. Dengan ini, Anda telah membantu pemerintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi pandemi virus corona. Selalu jaga kesehatan dan lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Mari kita bersama-sama cegah penyebaran virus corona. Dengan melakukan kegiatan di rumah saja, nikmatilah waktu bersama keluarga. Jika ada kebutuhan yang mendesak yang harus dilakukan di luar rumah, terapkanlah social atau physical distancing. Dengan menjaga jarak saat berinteraksi minimal 1 meter sebagai langkah memutus rantai penyebaran virus corona. Semoga bangsa Indonesia bisa segera keluar dari musibah ini. Ayo Indonesia, kita lawan virus COVID-19. Ayo cegah penyebaran virus dan disiplin diri adalah kunci keberhasilan melawan COVID-19. Telepon yang sudah menghubungi kami, yang pertama ada Pak Yulianto di Barito Selatan. Selamat pagi Pak Yulianto. Selamat pagi. Silakan Pak Yulianto, pertanyaan untuk dokter. Oke. Selamat pagi dokter. Pagi Pak Yulianto. Jadi begini, saya kebetulan ketua RT. Ya. Nah, malam tanggal 1 kemarin itu ada datang seseorang dari Jawa. Kebetulan di depan rumah saya. Jadi dia diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Dia dikarantina selama 14 hari di dalam rumah. Ya. Nah, permasalahannya bagaimana saya menceritakan kepada warga supaya tenang bagaimana. Terus kedua, apakah kalau kita di dalam rumah itu tetap menjaga jarak antar satu dengan yang lain atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak Dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita langsung ke penelpon kedua, Pak Effendi di Palembang. Selamat pagi Pak Effendi. Selamat pagi. Pagi Pak Effendi. Pagi Pak Kompas Effendi. TV bersatu melawan corona. Ya. Pak Silakan. Dokter, Ya Pak Effendi. ada yang saya mau tanyakan. Langsung saja Pak. Yaitu penularan virus ini melalui droplet kan? Ya. Yang antar ke orang atau melalui alat-alat yang di sekitar kita. Ya. Ya. Nah, ini yang akan saya tanyakan pertama, kalau melalui droplet, artinya kalau melalui droplet ke manusia itu normal kan? Ya. Nah, ini yang melalui alat, itu harus tersentuh oleh manusia yang lain kan? Ya. Ya. Nah, dalam hal ini, kenapa penggunaan disinfektan itu nyemprotnya sampai ke jalan-jalan, sampai ke langit-langit rumah, plafon-plafon itu misalnya ya? Oke. Ke tempat yang tidak mungkin disentuh oleh manusia. Oke, baik. Dan tadi dokter katakan bahwa kalau sudah kena panas matahari, yang terik itu akan mati. Ya. Ya. Nah, ada satu pertanyaan itu kenapa tadi. Yang kedua, Oke, bahwa singkat saja Pak, silakan. penularan itu melalui hidung sama mata dan mulut. Ya.
kalau seandainya tidak terdorong ke dalam mulut atau ke dalam hidung yang tersedot ke hisap sama kita, itu kan nggak mungkin masuk ke dalam tenggorokan. Ya. Apakah virus itu punya kaki atau punya sayap? Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Ini yang Pak Effendi. perlu kami ketahui. Baik, Ya. terima kasih Pak Ya. Effendi. Langsung kita Makasih. Assalamualaikum. jawab saja. Waalaikumsalam Pak Effendi. Salam. Langsung jawab saja mungkin ya Ya. dari Pak Yulianto Yulianto, apa ya. yang harus dilakukan. Ini mungkin bagaimana keamanan warga sekitar Ya, juga. jadi yang pertama betul sekali begitu kita ada kedatangan orang dari daerah epicentrum, daerah yang Penyebarannya luas jumlahnya lah gitu. luas ya, kita harus lakukan pemeriksaan yang Oke. jelas. Jadi yang pertama harus dilakukan, yang Dinkes sudah atau orang puskesmas sudah datang itu apa hasilnya? Ya. Adakah gejala dan segala macam itu biasanya ada checklist itu. Kalau ada gejala dia ada tindak lanjutnya, tapi kalaupun tidak ada gejala, misalnya insya Allah bukan COVID gitu loh. Tetap orang datang dari epicentrum atau dari area itu harus dilakukan isolasi selama 14 hari. Jadi bukan karena dia positif ya? Bukan karena dia positif, Oke. tetapi karena dia baru datang. Dia mengisolasi selama 14 hari. Oke. Dan itu nggak ada masalah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengedukasi ke masyarakat. Sampaikan orang ini nggak ada masalah. Gitu. Orang ini nggak ada masalah, tapi karena dia baru datang untuk keamanan kita semua, orang ini harus diisolasi. Itu bentuk tanggung jawab lah. Bentuk gitu tanggung ya. jawabnya. Tanggung jawab orang tersebut sayang untuk kepada keluarganya di kampung situ gitu Iya, loh. iya. Jadi betul-betul harus mengisolasi diri. Kenapa 14 hari tadi? Kuman itu inkubasinya 14 hari. Dia akan Oke. mati dalam waktu 14 hari kalau memang ada gitu. Oke. Nah, di rumah seperti apa? Ya, dia memang tidak boleh berdekatan, ya harus pisah kamar gitu dengan orang yang Bahkan lain orang gitu. rumahnya juga. Orang rumahnya, Gitu. Oke. alat makannya, alat minumnya dipisahkan. Dan kalaupun berinteraksi rumahnya sempit segala macam, minimal menjaga jarak 2 meter dan selalu pakai masker. Oke, itu Gitu. catatannya. Walaupun Iya. di dalam rumah pun akan harus tetap jaga jarak. Seperti itu, karena Oke. kan ya kita nggak tahu rumah orang besar nggak ada masalah, tapi kalau rumahnya kecil kan harus Susah jaga jaraknya mengatur pasti, jaga ya. jarak. Yang penting jarak 2 meter, pakai masker dan tadi cuci tangan, apapun cuci tangan, alat-alat semua sendirian. Oke, Seperti itu. catatannya. Kita ke pertanyaan dari Pak Effendi. Kalau biasanya menularnya melalui yang disentuh, kenapa sampai ke langit-langit semua harus disemprot? Ya, jadi ini masalah disinfektan ini saya sedih sebenarnya, kepanikan tapi tidak menggunakan ilmu Logika, yang benar atau- gitu ya, seperti itu. Betul sekali. Ini melalui droplet dan droplet itu kita yang bawa gitu Ya. loh. Kita sentuh dengan tangan kita dan kita tularkan ke kita melalui kita menyentuh wajah. Ya. Nah, tadi pertanyaan keduanya, ini sebelum saya jawab yang pertama, yang kedua Ya. dulu. Apakah dia jalan masuk ke dalam gitu? Iya. Enggak, tapi kalau itu kuman sudah ada di wajah gitu, itu sangat mudah sekali kita menjilat atau kita menghirup gitu segala macam, dia akan masuk. Dia tidak ada kakinya jalan seperti ulat begitu enggak, tetapi dia akan mudah sekali kalau sudah di wajah untuk bisa masuk. Karena kita kan bernapas menghirup gitu kan. Dia ikut aliran udara yang masuk ke dalam. Aliran gitu udara ya? atau Oke. liur kita menjilat segala macam. Makanya cuci tangan artinya apa? Yang megang-megang kan tangan nih. Ya, Cuci ya, tangan dan tangan ini jangan ke muka. Oke. Simpel sebenarnya seperti itu. Aturan dasarnya itu yang harus Iya, dilaksanakan. makanya Oke. pakai masker. Kalau dengan pakai masker kan kita tidak nyentuh. Sebenarnya satu lagi dengan Google, tapi kalau Google kalau tindakan medis, Medis. gitu. Sebenarnya untuk sehari-hari, Kalau sehari-hari masyarakat awam cukup harus cukup masker. Tapi yang tadi pertanyaan yang pertamanya, Disinfektan. artinya disinfektan itu betul sekali. Tidak perlu kepada ke seluruh jalan-jalan yang nggak pernah dilalui orang pun disemprot gitu. Nggak perlu. Kalau nyamuk iya. Sekali Iya, lagi, iya. hostnya ini adalah manusia. Ya. Semprotlah orang yang tempat-tempat atau disinfektannya tempat-tempat yang memang manusia ada di situ megang Oke, gitu loh. dan Kalau disemprot nyamuk benar disemprot sampai ke dahan-dahan ranting karena nyamuk ke Iya. situ gitu loh. Iya, Kalau iya. manusia kan nggak sampai ke atap-atap jadi- segala macam gitu. Untuk apa gitu? COVID ini tidak terbang, intinya itu Iya, tadi yang katakan ya. betul. Baik, Dr. Eka, terima kasih banyak atas Makasih, keterangan yang sama-sama. sudah diberikan di Tanya Jawab COVID-19 kali ini. Dan sekali lagi Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui media sosial kami di @sapindonesia_kompas_tv dan juga di @kompas_tv. Anda bisa mengirim kapanpun, kami akan mengumpulkan dan menjawab pertanyaan Anda di Tanya Jawab COVID-19 berikutnya yang akan hadir besok di jam yang sama.